Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ardiansa dengan NIM F1D123-044. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis longsoran pada tambang terbuka. Penyebab longsor di lereng tambang dan cara mencegahnya. Longsor merupakan bencana alam yang kerap menerjang wilayah lereng bukit dan juga area pertambangan. Selain menyebabkan banyak kerusakan, longsor juga berpotensi menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan informasi dari situs Irjet.net, studi mengungkapkan bahwa sekitar 50% dari aktivitas manusia yang menyebabkan longsor berasal dari kegiatan pertambangan. Dan bahaya geologi ini sering terjadi akibat tambang terbuka, tambang bawah tanah, dan sistem penambangan batu. Selain itu, pertambangan ilegal juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kejadian longsor. Penyebab utama longsor di lereng tambang. Longsor di lereng tambang merupakan masalah serius yang sebenarnya cukup sering terjadi. Berikut ini beberapa penyebab terjadinya longsor di lereng tambang. Yang pertama adalah dari faktor alam, seperti gempa bumi atau aktivitas vulkanik, serta hujan deras, erosi, perubahan iklim, dan deforestasi. Yang kedua itu dari faktor manusia. Yang pertama adalah teknik penggalian yang tidak tepat. Faktor lain yang juga menyebabkan longsor itu teknik penggalian yang tidak sesuai, pemindahan tanah yang berlebihan, penambangan terlalu dalam, atau kurangnya perhatian terhadap kemiringan lereng dapat mengganggu kestabilan lereng tambang. Yang kedua, penggunaan bahan peledak untuk tambang. Aktivitas pertambangan yang menggunakan peledak dapat membuat stabilitas lereng melemah sehingga menyebabkan penurunan kekuatan material tanah dan terjadilah longsor. Yang ketiga adalah penambangan ilegal. Para penambang ilegal seringkali melakukan eksploitasi sumber daya tanah secara tidak terkendali, mengubah topografi alami dan merusak vegetasi serta struktur alami lereng, sehingga menurunkan kekuatan lereng. Yang keempat adalah kurangnya pemantauan dan pengelolaan risiko. Pemantauan yang tidak memadai terhadap perubahan kondisi lereng serta kurangnya rencana pengelolaan risiko yang efektif dan meningkatkan kemungkinan terjadinya longsor di area tambang. Yang pertama ada longsoran busur. Longsoran busur merupakan jenis longsoran yang biasa terjadi di alam. Longsoran busur memiliki tipikal berupa tanah, sedangkan pada batuan keras jenis longsoran ini hanya terjadi ketika batuan lapuk dan memiliki bidang diskontinu yang rapat. Contoh nyata kasus longsoran busur dari jurnal Analisis Kestabilan Lereng pada Tambang Kuari Tanah Liat Meliwang PT Semen Indonesia, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. PT Semen Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang produksi semen maupun bahan baku semen. Dalam bidang pertambangan yang sedang beroperasi, salah satunya adalah Tanah Liat. Tanah Liat terdiri dari dua lokasi, yaitu Tanah Liat Tulogau dan Tanah Liat Meliwang. Pada Tanah Liat Meliwang menggunakan sistem tambang terbuka atau surface mining dengan penambangan kuari. Material pada lokasi penelitian adalah tanah, sehingga longsoran yang terjadi adalah longsoran busur. Kondisi muka air tanah diasumsikan kering dan jenuh. Metode yang dipakai adalah metode kesetimbangan batas dengan keruntuhan Moore kolom. Dengan metode yang dipakai adalah Bishop Simplified 1. Untuk mendapatkan nilai sifat fisik dan mekanik tanah, alat gali yang digunakan adalah backhoe excavator PC300. Getaran dan beban dari aktivitas alat berat pada lereng tidak diperhitungkan. Elevasi dasar kuari adalah berada pada elevasi 0 mdpl. Yang kedua, longsoran bidang. Jenis longsoran ini biasa terjadi pada permukaan lereng yang cembung dengan kemiringan bidang kekar rata-rata hampir atau searah dengan kemiringan lereng. Longsoran bidang juga terjadi pada batuan yang memiliki bidang luncur bebas dan mengarah ke lereng. Contoh nyata kasus pada longsoran bidang. Saya ambil dari jurnal Analisis Longsoran Bidang, studi kasus pada lereng Pit Bakam PT KBK di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, kestabilan lereng batuan dikontrol oleh kehadiran struktur geologi. Demikian halnya di Pit Bakam, dengan batuan yang ada cenderung keras sehingga potensi longsor
busur cukup kecil, namun longsoran bidang dengan volume yang cukup besar terjadi pada daerah tersebut. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis balik menunjukkan bahwa bidang lemah pada lereng pit Bakam mengalami pengurangan kekuatan mekanik berupa nilai kohesi dan sudut gesek dalamnya. Untuk daerah yang longsor pada lereng SYG, bidang lemah mengalami penurunan kekuatan sampai menjadi 29,2 kPa dan sudut geser dalam 26,80 dengan nilai FK sebesar 0,99. Sedangkan pada lereng BSW menjadi 30,6 kPa dan sudut geser dalam 33,40 dengan nilai FK sebesar 0,99. Faktor yang menyebabkan penurunan nilai kekuatan parameter ini adalah air karena longsor terjadi pada saat hujan. Dan beberapa hari sebelumnya ada peledakan pada daerah yang mengalami longsoran. Yang ketiga ada longsoran baji. Jenis longsoran baji ini sering dijumpai pada garis perpotongan dua bidang kekar yang mempunyai kemiringan ke arah kemiringan lereng. Longsoran ini terjadi pada batuan yang mempunyai lebih dari satu bidang lemah atau bidang diskontinu yang bebas, dengan sudut antara kedua bidang tersebut membentuk sudut yang lebih besar dari sudut geser di dalamnya. Contoh nyata kasus longsoran baji. Contoh nyata kasus ini saya ambil dari jurnal identifikasi potensi longsoran lereng pada kuari Batu Gamping menggunakan analisis kinematika. Penentuan tipe longsoran yang berpotensi terjadi di lokasi pengamatan menggunakan perangkat lunak berbasis analisis stratigrafis didasarkan pada persebaran titik-titik penguploadan. Diumumkan dengan metode pembuatan kontur atau contouring. Tipe longsoran yang berpotensi terjadi adalah tipe longsoran planar dan tipe longsoran baji. Tipe longsoran planar didasarkan di konsentrasi titik yang terkumpul pada satu daerah tertentu dan tidak berhadapan dengan nilai muka longsoran yang berbentuk setengah lingkaran pada analisis stratigrafis. Tipe longsoran baji didasarkan konsentrasi titik yang terkumpul pada dua kutub yang saling berdekatan dan tidak berhadapan dengan nilai muka longsor. Dan yang terakhir adalah longsoran guling. Longsoran guling biasanya akan terjadi pada suatu lereng batuan yang arah kemiringannya berlawanan dengan kemiringan bidang-bidang lemahnya. Longsoran guling dapat berbentuk blok atau bertingkat, serta terjadi pada lereng yang terjal pada batuan keras dengan bidang-bidang diskontinu hampir tegak atau tegak. Contoh nyata kasus longsoran bidang. Lokasi penelitian terletak di Pit D, Sambarata, Mine Operation PT Beraukol, Kalimantan Timur, yaitu sebuah tambang terbuka batu bara yang masih aktif melakukan kegiatan pertambangan. Analisis pengaruh struktur geologi berupa kekar menggunakan analisis kinematik dilakukan untuk mengetahui jenis longsoran yang berpotensi di 6 lereng lokasi penelitian. Analisis pengaruh struktur geologi berupa kekar menggunakan analisis kinematik dilakukan untuk mengetahui jenis longsoran yang berpotensi di 6 lereng. Didapatkan nilai probability of failure yang bervariasi, yaitu dari 0,9% pada lereng sidewall sampai 24,19% pada lereng high wall, dengan potensi paling besar berupa longsoran guling langsung pada base plan karena kemiringan bidang diskontinuitas lebih besar daripada kemiringan lereng dan pusat gravitasi berada pada dasar blok batuan, sehingga memiliki tendensi alami untuk jatuh sesuai gaya gravitasi. Saya di sini mengambil beberapa referensi dari buku dan dari jurnal. Yang pertama dari buku Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif MSc dengan judul Geoteknik Tambang, dan jurnal dari Heda Febrani dan Dr. Andi Erwinujaya dan Buyo Rahman Pangasela Putra dengan judul Analisis Kestabilan Lereng pada Tambang Kuari Tanah Liat Niwang Timur PT Semen Indonesia Persero TBK Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga dari Nuansa Mari Apuy Ganang dan Budi Sulistian Todan Trikarian dengan judul Analisis Longsoran Bidang Studi Kasus pada Lereng Pit Bakam PT KBK di Kabupaten Katinga
Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang keempat dari jurnal Dineva Yuslima Xiaomi dan Raden Irfan Sopian dan Faisal Helmi dan Kurniawan S. dengan judul Pengaruh Kekar terhadap Jenis Longsoran di Pit D Sambarata Mine Operation PT Berakol Kalimantan Timur. Pendekatan Discontinue Mapping dan Analisis Kinematik. Dan yang terakhir dari jurnal Bagaraja Sirait dan Zulkifli Pulungan dan Eko Pujianto dengan judul Identifikasi Potensi Longsoran Lereng pada Kuari Batu Gamping menggunakan analisis kinematika. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.